Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Firman Robani dengan NIM 22214000084 dan teman saya Muhammad Arifin Kababihi. NIM-nya berapa? 222.400.117. Siap. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi yang bisa mendeteksi suatu objek di dunia nyata dan memunculkan objek pada layar virtual seperti itu. Nah, eh, adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu pastikan teman-teman install ya aplikasi Unity-nya. Harus. Setelah itu dibuka, kemudian teman-teman harus login. Nah, di situ teman-teman bisa memakai akun Google atau akun di sini. Teman-teman bisa memakai akun Google atau akun Unity jika teman-teman sudah punya. Nah, langkah selanjutnya pastikan lisensi dari aplikasi Unity teman-teman itu sudah aktif, yaitu di sini manage lisensi. Nah, di sini ketika ada tampilan seperti ini berarti lisensinya sudah ada. Ketika belum ada, teman-teman bisa download lisensinya di ini, di tombol add ini. Nah, selanjutnya ketika nanti pembuatan project, pastikan teman-teman cek dulu versi Unity yang teman-teman pakai. Di sini kami memakai Unity versi ini 6000.0.24 F1 LTS. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat aplikasinya, saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Muhammad Arifin Kawabihi. Waktu tempat dipersilakan. Aduh, terima kasih sahabat sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sedikit terkait bagaimana membuat eh, virtual di ya itulah. Nanti kurang lebihnya seperti ini proyeknya. Ketika ini di-run itu akan diarahkan ke kamera laptop yang itu sebenarnya kamera tersebut sudah dikontrol oleh Vuforio. Tentunya nanti akan kami jelaskan juga bagaimana si kamera tersebut bisa dikontrol oleh Vuforio. Jadi kurang lebihnya seperti ini nanti. Ketika sebuah objek diarahkan, maka akan muncul virtual kubus di sana. Artinya gambar kubus yang ada di HP ini merupakan image target dari Vuforio itu sendiri. Ketika gambar tersebut itu dideteksi oleh kamera laptop, maka akan menunjukkan kubus seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin langsung saja biar tidak terlalu lama, ya kan? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat new project yang sudah dijelaskan oleh sahabat saya. Tapi di sini saya ingin menggunakan LTS 2000 versi Unity-nya 2021 karena saya sudah searching beberapa referensi di internet bahwasanya Vuforio yang versi 10 ke atas itu dan juga Vuforio yang biasanya digunakan untuk membuat virtual seperti ini itu biasanya menggunakan versi 2021. Katanya sih seperti itu. Karena beberapa kali saya menggunakan yang versi 6 itu error. Entah apa alasan dan letak errornya di mana pun saya tidak paham juga. Jadi di sini saya ingin menggunakan yang ini 3D sample scan. Nah, karena di tutorial guru kami itu menggunakan ini dan di sini nama projectnya misal kita kasih nama itulah. Dan ini tidak dicentang karena agar tidak ini tidak memiliki keterikatan dengan si Unity-nya. Langsung kita buat, maka otomatis di sana langsung diproses. Biasanya prosesnya cukup lama karena memang melihat eh, penyimpanan yang dibutuhkan untuk software ini lumayan besar. Oke, kami lanjut mengenai tutorial pembuatan augmented virtuality karena memang agak cukup lama tadi loadingnya, kami potong.
Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat augmented virtual agar bisa mendeteksi sebuah objek, maka hal yang harus kita buat yang pertama itu adalah proyeknya terlebih dahulu, yaitu kita buat di folder scans. Caranya klik kanan lalu pilih create lalu pilih scan. Nah, misal contoh kita kasih nama virtual. Nah, lalu kita klik 2 kali di sini. Nah, maka di sini sudah ada beberapa folder bawaan dari si softwarenya seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya si kamera ini bisa dikonfigurasikan ke Vario yang sudah disediakan oleh si platform itu sendiri. Jadi hal yang harus pertama kita lakukan yaitu sebenarnya kita harus mengimport dulu. Caranya ke aset, lalu ke import custom package, lalu kita pilih Vario-nya. Nah, di sini saya menggunakan Vario package 10.18.4. Lalu kita klik lalu open. Nah, pastikan ini dicentang semua. Oke. Loading. Kita update. Videonya kami lanjut. Tadi sudah sampai di bagaimana kita membuat database Vuforio yang itu gambar yang kita masukkan ke sana itu menjadi gambar target dari Vuforio itu sendiri nanti. Jadi sebelum kita seperti ini, kita harus mengimportnya terlebih dahulu dari filenya, yaitu ke aset, import packet, custom, lalu kita pilih database-nya. Karena kami sudah buat tadi ya kan, kubus misalnya. Jangan pakai kubus. Kita pakai ini sudah. Pastikan ini cetang semua, lalu import. Baru kita di sini pilih. Ada 2 ya. Bisa pakai. Ini sebenarnya sama, prosesnya sama tadi. Karena saya pilih ini aja sudah. Maka otomatis di sana akan tampil. Meskipun kita pakai yang ini, maka dia akan tampil juga seperti itu. Sama aja. Nah, setelah kita mengaitkan ini, menambahkan image targetnya, sudah kita ketemu targetnya ya kan, yaitu ini. Artinya ketika si kamera Vuforio ini mendeteksi gambar ini, maka akan menampilkan apa? Kan seperti itu. Maka contohnya kita akan menampilkan sebuah kubus. Kita tambahkan di sini. Tambahkan cube. Dan perlu diperhatikan cube atau file untuk kubus ini itu harus berada di dalam file image target. Karena dari kemarin-kemarinnya punya saya itu error. Saya bingung juga karena di konsolnya itu gak ada error. Kok bisa? Ternyata kesalahan saya. Kubusnya ini berada sejajar dengan image target. Ketika saya perhatikan dengan sama video dari guru saya Pak Isman, ternyata foldernya itu di folder kubusnya maksudnya itu berada di dalam image target. Setelah itu kita sesuaikan sudah besarnya maksudnya. Misal saya kasih 4 di sini. Dan kita sesuaikan letaknya. Nah, seperti itu. Kalau sudah dikira cukup, mari kita coba apakah bisa. Ya semoga aja bisa. Karena videonya ini sudah cukup panjang kayaknya. Kita run. Bismillah. Bisa. Coba. Bisa di sana. Seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena di sini kubusnya itu masih bentuk warnanya coklat. Kalau semisal ini kita ingin kasih warna lain, caranya ke
folder example asset, lalu ke material. Seperti itu. Setelah itu baru buat foldernya, kita create, lalu kita cari material. Mana material itu? Nah, ini. Nah, kita semisal kasih merah, kasih nama merah. Nah, baru di sini kita ke ini inspektor dari ini. Ini inspektor, lalu kita ke sini, lalu kita sesuaikan sudah. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik. Sas, sudah bisa di sana. Coba kita jangan-jangan dulu lah. Tadi kan virtual kubusnya itu cuma diam ya, tidak bergerak. Sedangkan di materi yang disampaikan atau UTS-nya itu sampai di kalau tidak salah sampai memutar ya. Jadi bagaimana caranya si kubus ini berputar? Caranya yaitu kita harus menambahkan script di dalamnya. Seperti itu. Baru kita ke script, kita buat file baru untuk script. Nah, kalau file untuk script ini bukan material lagi, tapi script ini. Nah, semisal kita kasih rotasi virtual. Nah, kita punya file untuk script. Nah, untuk ngoding kita harus klik 2 kali. Tapi ini kok loading? Kita tunggu bersama. Nah, sudah. Kita klik 2 kali. Maka nanti akan diarahkan ke Visual Studio Code. Seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat variabel. Saya tidak terlalu mahir sebenarnya di bahasa ini. Float speed. Nah, di sana artinya kalau tidak salah ya, saya soalnya bukan user ini. Tapi saya mencoba ke mana? Cara buat variabel bagaimana? Oh ya betul. Mana sudah? Speed. Nah, setelah itu kita membuat fungsi baru di sini, yaitu public void. Nama fungsinya semisal rotasi. Nah, baru kita seperti ini. Umumnya biasanya rotasi menggunakan transform titik rotate dalam kurung yaitu vektor 3 titik A dikali speed. Nah, ini codingan yang saya contoh di video yang disampaikan oleh Pak Isman. Karena jujur kami juga mengenai cara merotate ini baru tahu sekarang. Nah, agar fungsi ini berjalan maka kita harus kasih rotasi. Nah, seperti itu. Kayak di sini. Nah, kalau sudah selesai baru kita ke projectnya lagi. Nah, baru kita buat folder baru lagi di sini. Create company object. Lalu ini filenya kita masukkan ke dalam image target dan cube-nya kita masukkan ke game object. Nah, di sini. Di sini kita masukkan script yang kita sudah buat tadi. Nah, kalau misalnya saya tambahkan 1 mungkin nantilah karena masih belum di run. Kita run dulu, semoga aja bisa.
karena ada. Oke lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala mengenai codingannya. Ternyata ketika kami analisis dan lihat kembali, ternyata kurang titik koma di sini. Seperti itu. Kalau codingannya seperti ini sudah. Jadi ada variabel speed yang nanti kita akan isi dengan nilai dan juga ada variabel fungsi atau metode rotasi yang mana nilainya ini itu diisi di dalam unitnya nanti. Seperti itu. Oke. Agar posisinya tidak kemana-mana kita kasih 0. Oke, dan di game objeknya juga kita kasih 0. Oh, sudah. Baru kita posisikan kembali game objeknya. Oke, sih. Semoga aja bisa. Tapi kami coba sudah bisa tadi. Oke. Bismillah. Kok gak muncul, bos? Alhamdulillah bisa. Seperti ini kurang lebihnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana membuat atau video tutorial mengenai pembuatan augmented virtual, yaitu sebagaimana kami contohkan seperti di video Pak Isman, yaitu kubus. Mungkin itu saja. Saya rasa penyampaian entah itu dari teman saya ataupun dari saya pribadi itu pasti banyak salah, dan saya mengakui itu karena memang kami merasa agak grogi berbicara di kamera. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.